Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar sahabat? Kita kembali berjumpa melalui layar kaca Studio Quran Al-Ikhlas. Pada episode kali ini, kami akan melanjutkan episode Anda bertanya, Al-Quran menjawab. Episode kali ini kita akan bertanya kepada Bang Sarip tentang lanjutan dari episode sebelumnya, Quran surat ke-9 atau ayat ke-36, di mana di situ disampaikan Bang Sarip ada larangan dalam bulan Rajab, yaitu menzalimi diri sendiri. Kita ingin tahu nih Bang Sarip, apa maksud dari menzalimi diri sendiri dan contoh-contoh apa saja sehingga kita tahu bahwa kita sebenarnya sudah menzalimi diri kita sendiri. Silakan Bang Sarip. Terima kasih. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya, di antara larangan pada bulan haramnya Al-Baqarah Hurum itu adalah menzalimi Diri sendiri. Ya, kata zolim dalam Al-Quran itu kurang lebih ya diulang sampai 289 kali. Masya Allah, ya kan 289 kali. Dan yang menggunakan kata zolimuli nafsi atau zolimuli anfusihim, artinya bermakna menzolimi diri sendiri atau diri mereka sendiri, itu kurang lebih ada 22 kali Allah sebut dalam Al-Quran. Dan ini menunjukkan tentang contoh-contoh ya yang pernah terjadi dari masa lalu ya maupun pada masa umat Nabi Muhammad SAW ya, bahkan dari mulai zaman Nabi Adam alaihissalam yang menggunakan kata menzolimi diri sendiri. Gitu ya. Jadi kalau kata zolim itu kan artinya zulm itu gelap. Orang kalau gelap itu bisa bertindak yang tadinya tahu terus jadi nggak tahu karena gelap itu. Kalau lampu itu saat dia terang kita tahu di ruangan ini ada apa saja ya, bahkan letak posisinya kita tahu, ada meja di sini, ada bangkunya berapa banyak di sini, ada vas bunga, ada apa gitu. Tapi pada saat lampu itu mati kemudian kita meraba-raba, bahkan kita bisa menabrak padahal sudah kita tahu itu ya, sama ini. Jadi orang yang menzalimi diri sendiri itu adalah mereka yang gelap. Kondisinya gelap karena mereka tidak tahu atau gelap karena mereka sudah tahu kemudian ya mereka karena ada sebab kemudian dia jadi melanggar apa yang sudah diketahuinya. Ya tentu ini dikaitkan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, melanggar apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan justru dia mengerjakan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kata zolim. Dari kisah Nabiullah Adam alaihissalam kita sudah mendapat pelajaran ya. Bagaimana ketika Nabi Adam alaihissalam ya diingatkan oleh Allah, diperintahkan untuk tinggal di surga beserta istrinya, kemudian ya makan apa saja yang ada di surga, fasilitas apa saja silakan dimanfaatkan, tapi jangan dekati yang satu ini. Wala taqrabu hadhihi syajarah. Ya, itu kan? Jangan kau dekati saja. Watakuna minaz zalim. Nanti jadi orang yang zalim. Ya, yang pada akhirnya adalah dalam kisah itu kan kita juga mengetahui bahwa Nabi Adam dan Hawa akhirnya harus keluar dari surga. Lalu kalimat apa yang dia ucapkan dalam doanya, dalam pertaubatannya? Mengakui bahwa dia telah menzalimi diri sendiri. Ya, menyadari dan mengakui bahwa tindakan saya melanggar aturan Allah itu adalah menzalimi diri sendiri.
Coba dibuka surat ke-7 ayat yang ke-23. Ya. Sahabat, silahkan dibuka Quran surat ke-7 Al-A'raf ayat ke-23. Saya izin membacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Keduanya berkata, "Ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi." Iya, kan? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya, Rabbana zalamna anfusana. Di surat Al-A'raf ada dua ayat yang bunyinya menggunakan kata menzalimi diri sendiri. Ya. Ayat 160-nya. 160. Ya. Sahabat, silakan dibuka ayat 160-nya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami membagi mereka menjadi 12 suku yang masing-masing berjumlah besar. Dan kami wahyukan kepada Musa ketika kaumnya meminta air kepadanya, "Pukullah batu itu dengan tongkatmu." Maka memancarlah dari batu itu 12 mata air. Setiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Dan kami naungi mereka dengan awan, dan kami turunkan kepada mereka man dan salwa. Kami berfirman, "Makanlah yang baik-baik dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu." Mereka tidak menzalimi kami, tetapi merekalah yang selalu menzalimi dirinya sendiri. Ya, mereka menzalimi diri sendiri. Kenapa? Karena disuruh makan, Allah udah kasih makanan yang baik buat mereka. Mana wasalwa itu? Minta yang lain kan? Ya, artinya kenapa nggak yang ada aja dimakan? Justru nyusahin diri pakai harus cari makanan yang lain. Minta adas, bakso, ya. Kan banyak yang minta. Itu bagian dari menzalimi sendiri. Udah makan aja yang ada, kenapa mesti cari makanan yang nggak ada? Itu bagian dari menzalimi diri sendiri. Tapi Nabi Adam ya, karena melanggar aturan, ya. Ini karena dia tadi udah dikasih sama Allah makanan, kok masih juga mencari yang lain. Itu sama juga dengan gak bersyukur dong, Mas. Iya. Kata lain zalim diri sendiri banyak. Kufur termasuk menzalimi diri sendiri. Fasik menzalimi diri sendiri. Semua kata-kata yang dikatakan dalam Al-Quran itu kategori menzalimi diri sendiri. Menzalimi Allah itu sama dengan menzalimi diri sendiri pada hakikatnya. Menzalimi sesama manusia juga pada hakikat dia menzalimi diri sendiri. Karena semua kembali ke kita. Semua kembali ke kita. Jadi tadi satu, tidak bersyukur. Iya. Termasuk menzalimi diri sendiri. Iya. Kemudian Nabi Adam tadi juga melanggar. Melanggar itu karena apa? Himmahnya nggak kuat. Himmah tuh tekad. Iya, tekadnya nggak kuat. Tekadnya nggak Untuk kuat. menghindari pohon itu. Iya, untuk menghindari larangan Allah tidak kuat. Ya, akhirnya gampang terpengaruh. Kemudian dia melanggar. Nah itu himmahnya nggak kuat. Himmahnya nggak kuat. Ya, jadi itulah Adam mengakui itu. Ya, Adam bilang aku lupa. Walat aku tidak mendapatkan pada dirimu ya himmah yang kuat, ya azam yang kuat, ya. Gitu. Jadi itu maka kita mesti punya kekuatan azam, kekuatan himmah ketika kita mau melakukan perintah Allah dan mau meninggalkan larangan Allah, termasuk dalam rangka kita untuk memuliakan, menghormati bulan Rajab ini, kita mesti pasang azam yang kuat, himmah yang kuat, ya, bahwa kita akan memperbaiki kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita tidak melanggar aturan. Sahabat, ternyata kita harus bertekad kuat. Ya, ya. Jadi zalim diri sendiri tadi, ya. Cari contoh-contoh yang zaman sekarang nih, yang tanpa kita sadari tadi ya, kalau tidak bersyukur ya. Kadang juga kita nggak sadar tuh kalau kita tuh nggak bersyukur. Cari yang nggak ada ya. Harusnya mensyukuri apa yang ada. Banyak lagi ya, dia kan bilang ada 22 ayat dalam Quran yang berkata zalimul li nafsi atau zalim li anfusi.
Tadi 289 disebutkan Iya. kata-kata. Misalkan Berarti Allah sangat sungguh-sungguh ya. ya, ada di surat Al-Baqarah juga, ini berkaitan dengan rumah tangga ya. Rumah Kita tangga. lihat di surat Al-Baqarah surat kedua ayat 231. Sahabat silahkan dibuka Quran surat Al-Baqarah ayat 231. Baik. Saya izin membacakan sahabat. Al-Baqarah 231. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila kamu menceraikan istri-istri kamu, lalu sampai akhir iddahnya, maka tahanlah mereka dengan cara yang baik, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang baik pula. Dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk menzalimi mereka. Ya. Barang siapa melakukan demikian, maka dia telah menzalimi dirinya sendiri. Dan janganlah kamu jadikan ayat-ayat Allah sebagai bahan ejekan. Ingatlah nikmat Allah kepada kamu dan apa yang telah diturunkan Allah kepada kamu, yaitu kitab Al-Quran dan hikmah atau sunnah, untuk memberi pengajaran kepadamu. Dan bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Iya. Contoh ya, rumah tangga ya. Jadi cerai itu menzolimi. Ya, jadi bukan saya menzolimi, bukan. Ya, di surat talak juga ada, ya, dijelaskan di sini. Kalau seorang istri ya dicerai oleh suami, sang suami mentalak istrinya, kan ada masa iddah. Masa untuk apa? Islah Masa gitu menunggu ya. ya, untuk islah, berpikir, sama-sama berpikir, mengevaluasi dirinya. Nah, itu ada masa iddah di sini. Nah, selama seorang suami menceraikan istrinya dalam masa iddah, seharusnya sang istri itu tetap di rumah. Oh, tidak di luar rumah. Di rumah. Ya, tetap di rumah. Jangan keluar dari rumah, kecuali istri itu sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang melampaui batas. Silakan. Gitu ya. Kan kita sekarang tidak ya. Iya. Kalau sudah Busruk banget gitu ya. Tetap di rumah. Nah, kemudian kalau sudah masa iddahnya tadi, mau kamu rujuk kembali, atau kamu selesai lepas. Berarti masa iddah selesai. Kalau kamu nggak rujuk, berarti kan kamu udah selesai. berarti talak lah. Kalau udah selesai, berarti suruh pulang. Nah, baru istrinya keluar. Ya, jangan ditahan. Karena masing-masing sudah punya hak masing-masing. Sudah putus perkawinan. Maksudnya jangan ditahan, dibiarkan. Ada laki-laki yang masih menahan istrinya sudah selesai masa iddahnya, masih ditahan. Ya, nggak boleh pulang, nggak boleh kemana-mana. Padahal istrinya berhak untuk mencari pasangan lain kan. Berarti dia telah menzolimi pasangannya. Ya, walaupun mantan dia udah selesai tugasnya. Jangan lagi kamu Menahan. menahan. Jadi banyak yang sekarang kita berumah tangga nggak paham ini. Ya, termasuk cara rujuk ya, cara rujuk. Seorang suami yang mentalak istrinya dengan seorang istri yang menghulu dirinya, mengajukan talak kepada suaminya, beda nanti perlakuannya. Ya, perlakuannya beda. Dalam masa iddah itu, apabila sang istri yang mengajukan cerai kepada suaminya, kemudian ini jatuh cerai, maka itu namanya bain sukro. Maka seorang suami ketika dia di masa iddah itu mau kembali ke istrinya, atau istri mau kembali ke suaminya, maka dia harus nikah ulang. Tadi beda ya kasusnya ketika Suami yang menceraikan istrinya, maka tidak perlu nggak perlu nikah ulang jika masih dalam masa iddah. Iya. Bedanya ya. Iya. Maka tadi kalau sudah selesai masa iddahnya, tidak lagi dirujuk, ya kembalikan ke orang tuanya. Jangan ditahan. Itu dalam kategori menzalimi diri sendiri. Menzalimi diri. Karena itu dia melawan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke ya, jadi itu contoh ya. Banyak lagi ya. Jadi di Quran banyak sekali, terutama contoh orang-orang kaum Nabi Musa alaihissalam. Di Al-Baqarah masih ada ayat lain yang memang juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menegur kita itu, mungkin contoh
Ini soal tauhidan contoh. Ya, di Al-Baqarah juga masih. Ayat yang ke-54. Sahabat silahkan dibuka Quran surat kedua ayat Al-Baqarah. 54. Masih Al-Baqarah ayatnya 54. Saya izin membacakan sahabat. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, kamu benar-benar telah menzalimi dirimu sendiri dengan menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan. Karena itu bertobatlah kepada penciptamu dan bunuhlah dirimu. Itu lebih baik bagimu di sisi penciptamu. Dia akan menerima tobatmu. Sungguh dialah yang maha penerima taubat, maha penyayang. Iya. Jadi termasuk kemusyrikan itu menzalimi diri sendiri. Ya. Menjadikan makhluk menjadi Tuhan, disembah, dia menyembah makhluk. Itu menzalimi diri Termasuk menzalimi diri sendiri. Kategorinya zalimun li nafsi. Ya, gitu ya. Jadi kita menjadikan Tuhan-Tuhan lain. Jadi ya, harusnya yang kita sembah itu hanya Tuhan yang menciptakan kita. Kemudian kita justru kita menyembah Tuhan-Tuhan yang kita ciptakan sendiri. Sesuatu banyak yang nggak sadar kan? Iya. Banyak kita tidak sadar bahwa kita telah menciptakan Tuhan, kemudian kita sembah. Kalau kita dengar cerita ya dulu, orang bodoh amat ya, itu kok masa patung disembah, Iya. kan? Masa roti dibuat patung kemudian disembah kemudian dimakan kalau dia lapar, aneh, nggak masuk akal. Tapi justru dia sendiri nggak menyadari bahwa dia menjadikan banyak makhluk menjadi Tuhan yang dia sembah. Itu. Dia sangat tergantung dengan itu. Bukan Allah Somad. Misalnya HP. Allah kan misalnya contoh misalnya HP. Kita nggak Ya, boleh. gara-gara HP kita nggak bawa, kita berantem, semua dimarahin, anak dimarahin, istri dimarahin, semua dimarahin, anak buah dimarahin. Kehilang harapan, seolah-olah sehari itu hampanya luar biasa. Kenapa? Karena nggak ada HP. Dia bergantung kepada HP, bukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Itu udah termasuk Ya, menzalimi di diri antaranya itu dia menyembah handphonenya itu menjadi Tuhannya gitu. Wah, akhirnya pusing sendiri nggak bawa handphone. Begitu baterainya mati, ya nggak bawa power bank, wah habis, ngamuk itu, muka cemberut. Masya Allah. Ya, melihat orang jadi garam gitu. Melihat orang ber-HP jadi sewot gitu kan. Wah, istri luar pengen dimarah, ntar pulang marah, ini anakku marah semua gara-gara ya semalam berebutan charger gitu mungkin gitu ya, misalnya. Jadi banyak tindakan-tindakan dia yang soalnya bergantung kepada HP itu. Mati deh gua nggak ada HP, nah itu. Astagfirullahaladzim. Ya, jadi itu bagian Kita nggak sadar tuh Mas. tanpa kesadari kita mencemooh kisah-kisah masa lalu, tapi kemudian kita sendiri justru menciptakan Tuhan-Tuhan yang kemudian kita sembah, Tuhan yang kita ciptakan, bukan kita menyembah Tuhan yang menciptakan kita. Berarti di bulan Rajab ini kita larangan-larangan menzalimi diri sendiri tadi seperti Bersihkan diri kita. bersihkan dari yang semua itu. Iya, termasuk kikir. Kikir juga menzalimi diri sendiri. Kita tidak nyadari bahwa kikir itu sesungguhnya kita sedang menzalimi diri kita sendiri. Ya. Bahaya. Bahaya banget. Bahaya banget. Surat ketiga ayat 117. Sahabat silahkan dibuka Quran ketiga ayat 117 Bang Sarip. Ya. Sahabat jangan lupa kami masih menantikan pertanyaan sahabat. Silahkan tulis di kolom komentar. Insya Allah pertanyaan sahabat akan dijawab oleh Bang Sarip pada episode berikutnya. Jangan lupa ya sahabat, kami menantikan pertanyaan-pertanyaan seputar menjelang Ramadan nanti dan di bulan Sya'ban dan Rajab ini. Baik sahabat, kita kembali ke Quran surat ketiga Ali Imran ayat 117. Alhamdulillah, saya sudah membukanya. Saya izin membaca. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Perumpamaan harta yang mereka infakkan di dalam kehidupan dunia ini ibarat angin yang mengandung hawa sangat dingin yang menimba tanaman milik suatu kaum yang menzalimi diri sendiri. Lalu angin itu merusaknya. Allah tidak menzalimi mereka, tetapi mereka yang menzalimi diri sendiri. Ya. Maksudnya nih, Mas Dia berinfak.
Tidak. Lihat situ kata-katanya berinfak. Perumpamaan harta yang mereka berinfak, mereka infakkan Ya, di dalam belanjakan hartanya. Ya. Oke. Ya. Coba. Ibarat angin Ya. Kenapa? yang mengandung hawa sangat dingin, yang menimpa tanaman milik suatu kaum, yang menzalimi diri sendiri. Ya. Jadi begini, angin kan air dibutuhkan nggak untuk pohon-pohonan? Sangat Dibutuhkan. untuk pertumbuhan. Tapi justru ada tumbuhan yang pada saat kena angin, kena air dia roboh. Karena Rugi air nggak? terlalu banyak. Rugi nggak? Rugi. Rugi lah. Iya. Jadi mati. Nah, jadi mati. Jadi mati. Jadi ada orang yang dia menginfakkan hartanya, tapi infaknya itu tidak sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, maksudnya seperti itu. Ya, ketika dia tidak mau menginfakkan harta sesuai dengan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, atau dia kemudian menganggap bahwa kalau dia nggak mau infak gitu kan, nggak mau infak, nanti kita di ayat lain gini aja, kita nanti panennya subuh-subuh, jadi orang-orang belum pada datang kan, kita habisin semuanya, begitu datang ke kebun, harusnya mereka nerima tuh hasil panennya dari zakat panen atau apa. Ternyata dia datang udah kosong kebunnya gitu, udah diambil semuanya. Nah, ternyata begitu pagi dia datang ke kebunnya sudah hancur semuanya, udah kering semua pohon-pohonnya gitu. Jadi ada orang yang kalaupun dia berinfak, infaknya kepentingan beda, atau justru dia berinfak tidak mau berinfak, atau juga bohong-bohongan infaknya. Ya, infaknya ada nggak yang bohong-bohongan? Ada banyak ya, infaknya bohong-bohongan. Ada maksud tertentu di balik infak tersebut. Gitu, ada cerita lucu, ada orang untuk mancing orang berinfak. Nomor 1 namanya tuliskan, namanya nomor 1 gitu. Bulan bin bulan 100.000 rupiah gitu. Oh, biar yang lain ikut 100.000 kan, begitu udah kumpul semua yang tadi ditarik coret nggak jadi. Kenapa? Cuma buat mancing dong supaya bapak berinfak ya. Oke ya. Jadi banyak lagi ya dalam kehidupan kita tadi. Ada penting Quran ada 22 ayat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kepada kita tentang ayat yang menerangkan kategori orang-orang yang menzolimi diri sendiri disertakan dengan kisahnya. Ada di sana. Kita bisa ambil dari situ ya. Nah, itulah kisah-kisah yang Allah berikan dalam Al-Quran. Ya, dengan kita membaca Quran, kita ulang-ulang bacanya, kita akan bisa melihat, oh ternyata ketika Allah cerita tentang ada cerita ini, tiba-tiba ada kata menzalimi diri sendiri, maksudnya apa? Di situ pasti ada tertera contohnya. Ya, contoh pelanggarannya seperti apa. Kalau ada di Al-Quran berarti masih berkelanjutan hingga nanti. Terus, karena ini karakter ya. Ini karakter. Al-Quran mengingatkan. Ya, mengingatkan bahwa ada karakter seperti ini. Mudah-mudahan kita tidak memiliki karakter itu. Amin. Nah, kita belajar di bulan Rajab ini, kita belajar dengan cara kita untuk tadi melawan karakter buruk itu yang masuk dalam kategori menzalimi diri sendiri. Kita lawan itu dan kita motivasi diri kita untuk lebih takwa, lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi banyak ya Mas Arif ya, di antara yang sudah disebutkan itu sering kita lakukan ya sahabat ya, menciptakan Tuhan sendiri itu tanpa kita sadari. Karena kadang-kadang Tuhan ada di HP, Tuhan ada di mana gitu ya. Insya Allah. Bang Sarif, sebelum kita tutup, ada yang ingin disampaikan sebagai closing power untuk kita menghindari larangan-larangan, karena ada banyak tuh larangannya. Jadi kita tahu untuk keluhnya gitu, maksudnya oh iya ini nggak boleh nih ternyata gitu, atau apa ya, alarm buat diri sendiri gitu. Kadang kita memang lupa. Allah memberikan kepada kita panduannya. Kalau ternyata kita pada akhirnya berbuat zolim, tanpa sadar ya, menzolimi diri kita sendiri, maka apa yang harus kita lakukan? Ya, karena setan terlalu aktif dan setan tidak pernah istirahat. Setan selalu istiqomah menggoda kita ya. Setan aja istiqomah terus menggoda kita. Kita yang nggak istirahat. Nah, surat ketiga 135.
Sahabat silakan dibuka Quran surat ketiga, masih Al Imran ya, ayat ke-30. 135. 135. Baik. Sahabat, saya izin membacakan Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, segera mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedang mereka mengetahui. Ya, artinya kita disuruh banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita bukan manusia yang bisa menjadi orang suci. Ya, tapi kita berusaha setiap kali ada pelanggaran yang kita lakukan, kita segera kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka juga ayo perbanyak istighfar. Istighfar yang paling keren, artinya Allah kasih prime time-nya adalah waktu sahur. Waktu sahur, waktu sebelum subuh berarti ya, antara sebentar lagi subuh gitu ya. Wa hum yastaghfiruna bil ashar, dan mereka beristighfar di waktu sahur. Ayat lain wa bil ashari hum yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka pada beristighfar. Ya, itu surat 51 ya, dan surat ke-3 ayat 17. Dan itu dapat menjadi penyemangat kita ya, pengingat juga ya Mas. Penyemangat kita agar kita punya azam yang kuat, kita punya himmah yang kuat untuk memuliakan bulan Rajab ini. Allah Rasul. Terima kasih Mas Arif atas yang disampaikan. Subhanallah sahabat, itu tadi larangan-larangan yang ada dalam Al-Quran dan harus kita hindari di bulan yang mulia ini, di bulan Rajab. Kami berdoa undur diri, semoga banyak hikmah yang bisa dipetik pada episode kali ini. Anda bertanya, Al-Quran menjawab. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.